sudah menjadi peringkat saya. Apakah ruby itu sulit? Apakah safir itu sulit? Apakah emerald itu sulit? Apakah diamond itu sulit? Apakah crown itu sulit? Mungkin bagi kita sebagai manusia akan sulit. Bagi yang tidak tahu caranya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang muslim, mari kita buka kembali Al-Quran. Ketika kun fayakunnya Allah bekerja dengan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya akan bisa bagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka kembali Markus 10 ayat 27, Bapak Ibu sekalian. Di sana disebutkan Yesus memandang seraya berkata, ketika tidak mungkin bagi manusia, tidak demikian bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah orang yang selalu bekerja melibatkan tangan Tuhan. Ketika Anda presentasi, ketika Anda follow up, ketika Anda menginformasikan bisnis kita Dream for Freedom, Anda dicela, Anda dihina. Ketika kita selalu libatkan Tuhan di dalam iringan langkah kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan, Tuhan yang memposingkan untuk Anda. Sepuluh bulan yang lewat, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang menghina kami. Banyak sekali katanya, bisnis ini tidak masuk akal. Bisnis ini paling 1 bulan saja, nggak sampai lebaran scam. Kami bilang, tugas kami hanya membuktikan apa yang Anda katakan itu tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini, mungkin banyak sekali di antara Anda yang tidak percaya dengan bisnis kami. Tidak apa-apa. Kami hormati Anda karena Anda masih bertahan di tempat ini. Mungkin di ruangan ini Anda tidak paham masih dengan Dream for Freedom. Tidak apa-apa. Kami tidak sarankan Anda paham, Bapak Ibu. Yang penting Anda bergabung di bisnis ini. Banyak sekali orang yang paham di luar sana. Banyak sekali orang yang mengerti di luar sana. Tetapi tidak gabung-gabung, Bapak Ibu. Ya tetap miskin saja. Benar? Kami tidak mengatakan Dream for Freedom adalah komunitas yang terbaik bagi Anda. Kami tidak mengatakan kalau Anda masuk Dream for Freedom pasti sukses. Kami hanya bisa mengatakan Dream for Freedom mengubah hidup kami antara langit dan bumi hanya dalam kurun waktu 10 bulan, Bapak Ibu sekalian. Tolong katakan kepada saya, kalau ada bisnis di luar sana dengan hanya modal 30 juta saja bisa menghasilkan 5 miliar sudah masuk rekening, saya akan ikut dengan Anda. Kalau tidak ada yang sebegitu, Bapak Ibu sekalian, Anda rendahkan ego Anda. Segera kasih 200.000 kepada pengundang Anda. Join Platinum, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar pada malam hari ini. Saya minta waktu Anda 20 menit saja. Kalau Anda fokus 20 menit ini, Bapak Ibu sekalian, dengan izin Tuhan, Anda akan berubah kehidupannya 1-2 bulan lagi, Bapak Ibu. Setelah Anda ambil keputusan dan fokus mengerjakan Dream for Freedom. Bapak Ibu, 10 bulan yang lewat kami bukan apa-apa. Saat itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Bapak Ibu network marketing apa segala macam-macam kita ikuti. Semuanya hampir belum ada yang menghasilkan luar biasa. Nah, sebelum Dream for Freedom lahir, saya ikut komunitas yang namanya sejahtera pokoknya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. 1,5 bulan, puji Tuhan saya dapat 300 juta Pak. Tetapi semua yang saya ajak kalah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya dapat duit, teman-teman tidak.
sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Luar biasa. Setelah itu Bapak Ibu saya ketemu Pak Fili Mutakin, beliau jelaskan konsep bisnis ini. Antara percaya dan tidak. Tetapi saya tahu Bapak Ibu sekalian, saya berteman sudah 8 tahun Pak Fili. Rumahnya tahu, orang tuanya tahu, semuanya tahu. Ketika saya dalam kehidupan susah payah Bapak Ibu sekalian, beliaulah orang yang menolong saya. Oke Pak, saya percaya. Kita fight lagi Pak di Dream for Freedom. Oke kata beliau. Saat itu Bapak Ibu saya datangi satu persatu teman saya Pak. Tidak ada yang, jangankan teman Bapak Ibu, istri sendiri juga di rumah nggak percaya. Mah, abang diajak pilih. Ini bagus komunitas. Pilih itu pemain MLM katanya. Tapi ini bukan MLM saya bilang. Ini komunitas, sama aja katanya. Please lah, 1 kali aja. Terus istri saya bilang, dulu 1 kali juga. Please 1 kali. Ini bagus, ini beda. Dulu juga beda. Setiap kali mulai kayaknya ngomongnya kayak gini terus katanya. Ya sudahlah, kita udahlah gantung jas aja kata istri saya. Kita konvensional aja. Ya hidup nikmati apa adanya. Saya usaha catering Bapak Ibu sekalian. Ya kita dari catering lah, kita bisa makan bisa apa kata istri saya. Tidak mah, ini beda. Saya minta waktu 2 bulan saya bilang. Kalau saya tidak menghasilkan di Dream for Freedom dalam waktu 2 bulan, saya ikuti apa kata mama saya. Ya udah, buktikan katanya. Saya fight berjuang Bapak Ibu sekalian. Tanggal 5 Januari saya diundang untuk meeting ke Jakarta bersama Ko Herman juga, founder dari Medan. Kita meeting Bapak Ibu, saya meeting dengan tidak pede sekali. Kenapa? Karena saat itu tidak punya uang. Ditanya Pak Derik, Bang Mul, mau posting berapa? Saya langsung memandang ke atas langit, seakan ada jawaban di langit Bapak Ibu. Ayo, mau posting berapa? Terus ada komensen saat itu, saya 15 katanya. Tambah sakit kepala saya Bapak Ibu sekalian. 15 ini 150 juta. Saya, ayo Bang Mul, ini mau diposting, cepat. Ya sudahlah, 3 berarti 30 juta. Dah ada uangnya Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita mau Bapak Ibu sekalian, akan ada 1000 jalan. Tetapi kalau Anda tidak mau, kalau kita tidak mau, akan ada 1000 alasan. Bapak Ibu sekalian, makanya Bapak Ibu, hidup itu simpel saja. Hidup itu jangan cerewet. Kalau Anda cerewet, Tuhan Anda ngasih rezeki juga cerewet Pak. Dikasih rezeki banyak, dikasih mobil nanti tabrakan, dikasih rumah bagus nanti kebakaran. Anda cerewet, kan? Hukum tabur tuai di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya mau terbuka jalan. Saat itu saya langsung pulang ke Banjarmasin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita cuma punya waktu 72 jam untuk bayar DP. Duitnya sama sekali nggak ada. Sisa terakhir di kantong saya cuma bisa pulang dari Mediterania ke bandara saja. Cuma ada uang 300.000. Kalau uang itu habis celaka kita Bu, nggak bisa balik. Saya balik ke Banjarmasin, saya putar otak Bapak Ibu sekalian. Langsung saya telepon 6 orang teman terbaik saya. Bro, saya mau modal usaha ini, kurang 6 juta lagi. Bisa nggak lo bantu saya 1 juta? Yes. Oh 1 juta gampang lah. Setengah bulan saya bilang saya kembalikan. Set, dapat Bapak Ibu sekalian 1 juta. Telepon lagi Pak, teman satunya 1 juta lagi. Telepon lagi teman satunya 1 juta lagi. 6 orang yang pinjamin saya 1 juta. Selesai. Karena saya mau. Kalau saya nggak mau nggak bisa gitu. Langsung konfirmasi. Yang saya pikirkan 24 juta lagi, kemana ini mencari. Tapi ingat, saya ingat pesan papa saya. Kata papa saya, Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan selalu ada kemudahan. Yes, fight. 24 orang lagi.
Bapak Ibu sekalian? Betul? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, asal kita mau. Gimana ini caranya? Wah, saya ingat Bapak Ibu, ada teman saya kaya, tetapi dia nggak suka network, nggak suka apapun, tapi punya uang, tapi senang duit, 1% per hari suka. Bos, ada bisnis, yuk tahunya sama saya saja, sini 10 juta. Kalau bisa sih 20, saya bilang. Buat apa bro? Tenang, 1% sehari saya kasih. Oke kalau gitu, transfer, saya bilang. Langsung transfer, dia 10 juta Pak. Alhamdulillah. Kurang 14 juta. Waktu terus berjalan Bapak Ibu sekalian. 4 jam terakhir, saya duduk di ruang tamu. Langsung begini Bapak Ibu, istri saya datang jemput anak dari sekolah. Kenapa? Bang, enggak ada apa-apa. Bilang aja, katanya biasanya pasti ada yang dipikirin. Itu aja, Dream for Freedom masih kurang 14 juta. Wes, tadi katanya mama pinjam uang di koperasi, kelebihan, mau dikembalikan. Wes, jangan. Berapa kelebihannya? 20, ambil, saya jamin. Terus kata istri saya, yang dulu-dulu kita juga belum bayar. Gak apa-apa, saya bilang, ini ambil dulu, nanti saya bayar, gampang. Please, trust me. Langsung Bapak Ibu, kita ambil langsung. Saya bingung juga Bapak Ibu, masuk komunitas ini kadang kayak orang bodoh juga Pak. Kenapa kayak orang bodoh? Nyari uangnya begitu sulit, habis ketemu uang masukkan ATM ditransfer ke orang lain. Saya bilang, aduh, kayak bodoh banget saya. Kalau nggak ditransfer gimana? Betul nggak ya? Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masuk di Dream for Freedom, kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Rumusnya simpel saja. Pakai uang jangan aneh-aneh. Dilarang uang gadai-menggadai. Dilarang pakai uang panas. Harus uang dingin. Kalau nggak dingin masukkan kulkas. Pak, saya nggak ada uang Pak, tapi saya mau masuk. Ya mau nggak mau ngutang. Itu aja kok repot. Kalau ada orang di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, kesulitan berusaha tentang modal, tidak layak orang tersebut dijadikan pengusaha, betul? Yang namanya pengusaha itu harus perlu duit, harus perlu uang, harus perlu fulus, betul? Kalau kita Bapak Ibu sekalian bermasalah dengan keuangan, Anda sama sekali tidak layak dijadikan disebut dengan pengusaha. Begitu tidak kreatifnya Anda, sampai-sampai modal saja nggak ada. Ngapain diciptain Tuhan otak? Kalau uang nggak bisa nyari, betul? Duduk aja di stasiun gini aja dapat uang kok. Betul? Gitu Bapak Ibu. Anda Bapak Ibu sekalian, kalau nggak mau join di Dream for Freedom malam hari ini, nggak usah repot-repot. Kenapa saya bilang nggak usah repot-repot? Bilang begini, bos, minta maaf, saya nggak bisa ikut Dream for Freedom. Nggak usah banyak alasan, biar Anda nggak akan follow up. Kalau Anda sepertinya bagus, ini ojeknya mana ya? Ini 1% per harinya, bagaimana dapatnya ya? Jangan banyak tanya Bapak Ibu sekalian. Anda tidak perlu terlalu banyak paham. Nanti kalau sudah masuk rekening, paham sendiri. Dulu Bapak Ibu sekalian, istri saya melarang-larang saya mengerjakan Dream for Freedom. Setiap pergi lagi ya? Iya. Ngisi di mana? Ngisi di sini. Ngisi di mana? Ngisi di sini. Dulu waktu membangun di awal. Sekarang Bapak Ibu, setiap saya pulang, saya belikan emas 100 gram. Kemarin Bapak Ibu sekalian baru datang, ya, datang isi acara di Jakarta, gak langsung pulang. Saya belikan berlian 130 juta. Langsung nanya, setelah Jakarta ngisi di mana lagi Pak? Cara menyenangkan wanita itu simpel.
kasih uang banyak-banyak. Betul ya? Kasih uang banyak-banyak di rekeningnya, kasih berlian sama emas, insya Allah nggak akan cerewet. Kalau Anda ngasih istri Anda tagihan kartu kredit datang ke rumah, pasti cerewet. Kalau Anda kasih istri Anda tagihan leasing mobil, leasing sepeda motor ke rumah, saya jamin cerewet. Tidurnya juga menghadap begini. Kalau Anda kasih istri Anda uang, kalau kasih istri Anda emas, kalau kasih istri Anda berlian, pasti begini Bapak Ibu. Perempuan itu bukan materialistis, tapi realistis. Dan makanya Bapak Ibu, senangkan istri Anda berkat Dream for Freedom. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, 10 bulan menjalankan Dream for Freedom. Saya hitung-hitung total tabungan dan aset saya itu hampir 5 miliar Pak. Saya sekarang jarang sekali presentasi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada teman kadang kita tolak-tolak. Balas dendam. Dulu di awal Pak, bos mau ketemu, nggak diangkat. Penjual mimpi. Lebaran kemarin Bapak Ibu sekalian, saya telepon satu-satu. Bro di mana? Nanti Lebaran di mana? Di rumah. Saya ke rumah bro ya silaturahim. Oke katanya. Bro ada rekening BCA nggak? Buat ngapain? Wah charity. Kirim aja Bapak Ibu sekalian. Saya punya list teman-teman yang menolak saya di awal. Itu saya kirim 1 juta. Pas Lebaran kita ke rumah naik Mercy, Oppo, buka kaca sedikit, Mercy coy. Sudah Bapak Ibu sekalian, dia mana-mana Mercy saya. Naik apa tadi kesini? Wow. Mobil kamu? Iya, mobil kita. Saya bilang gitu kan. Gak usah duduk aja. Gak enak kan? Gimana? Dream for Freedom bro, hasil Dream for Freedom. Masa hari raya cerita bisnis nanti aja, saya bilang cerita bisnis nanti. Saya kesini mau silaturahmi hari raya, jangan cerita bisnis. Itu Bapak Ibu. Makanya awas nih yang nolak-nolak, nanti nasibnya kayak gitu. Kalau nggak percaya jangan masuk, selesai, jangan cerewet. Kalau berani masuk, sudah. Masuk itu jangan silver, masuk itu jangan 5 juta, jangan 1 juta. Kalau mau masuk minimal 30 juta. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda cuma masuk 1 juta,